Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan pada sesi yang kedua. Dengan berbagai kesibukan kita bisa sempatkan waktu untuk bergabung. Insya Allah hari ini bagian dari amal jariah buat kita semua. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja meminta kesiapan kelompok 1 untuk menyajikan tugasnya. Insya Allah sudah siap semua. Dan siapa yang menjadi co-host di sini ya, kelompok 1? Pak Soeharto, Bro, Pak Dokter. Pak Soeharto. Oke, silakan Pak Soeharto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik sebagai dosen pengampu, teman-teman mahasiswa S3 program studi pendidikan agama Islam yang senasib seperjuangan, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat dan limpahan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita sempat hadir untuk pertemuan sesi kedua. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga adalah sudah pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah manajemen pembelajaran PAI berbasis ICT. Olehnya itu saya lanjutkan materinya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap. Saya ulangi tadi. Dengan judul konstruksi teori dan konsep desain perangkat pembelajaran PAI. Dengan anggota kelompok Soeharto, Sudirman, dan Salmiati. Baik, saya masuk pada materi. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau perbuatan pendidik. Sehingga pendidikan dapat memanusiakan manusia dengan derajatnya dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Maka para praktisi perlu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari aktivitas, yaitu aktivitas belajar dan mengajar. Menurut Salihuddin Yasin dan Murahimah, bahwa aktivitas mengajar sebagai peranan seorang pendidik dalam konteks mengupayakan jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Jalinan komunikasi harmonis inilah yang menjadi indikator suatu aktivitas atau proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Guru memegang peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dalam suatu lembaga pendidikan. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat agar menerapkan tujuan dari pendidikan nasional itu. Pendidikan merupakan salah satu penetrasi nilai-nilai budaya dan sarana pengembangan potensi diri yang mempunyai nilai yang sangat strategis dan penting dalam kelangsungan hidup satu bangsa atau negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa pendidikan bertujuan untuk mengantar peserta didik pada pengembangan intelektual, moral,
ataupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembelajaran dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri atas sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran, dalam kurung remedial dan pengayaan. Kedua, pembelajaran dilihat sebagai suatu proses yang merupakan rangkaian kegiatan pendidik dalam rangka pembelajaran peserta didik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Upaya membelajarkan peserta didik dapat dirancang tidak hanya dalam berinteraksi dengan pendidik sebagai satu-satunya sumber, melainkan berinteraksi dengan semua sumber belajar yang dapat dipakai untuk mencapai hasil pembelajaran yang kita inginkan. Inti dari perencanaan pembelajaran adalah proses memilih, menerapkan, dan mengembangkan pendekatan, model, dan teknik pembelajaran, menawarkan bahan ajar, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna, serta mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai hasil belajar. Salah satu yang menjadi faktor utama dalam berhasilnya proses pembelajaran yang kita harapkan perlunya profesionalitas atau profesionalisme guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang menjadi tugas utama dan pertama menjadi pokok dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan suasana belajar yang efektif. Perangkat pembelajaran salah satu hal utama dalam segala kegiatan dalam kelas. Namun terkadang pendidik sangat menyepelekan hal tersebut dikarenakan pendidik yang kurang mampu untuk membuat dan menyediakan perangkat pembelajaran. Dengan adanya peralihan kurikulum, sehingga pendidik masih kurang memahami akan pembuatan perangkat pembelajaran secara utuh. Olehnya, perlu dikaji dan dilihat bagaimana perangkat pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam menunjang keberhasilan pembelajaran di madrasah. Sehubungan dengan hal di atas, maka seorang pendidik seharusnya dapat memahami dan melaksanakan beberapa perangkat pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Perangkat pembelajaran meliputi 1. Alokasi waktu, adalah di mana menentukan alokasi waktu dengan menganalisis pekan efektif dan hari efektif dalam setiap semester pada 1 tahun pelajaran. 2. Program tahunan. Program tahunan adalah program tahunan memuat alokasi waktu untuk 1 tahun pelajaran yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai yang telah direncanakan. Yang ketiga adalah program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi pekan, berapa jam pembelajaran dilakukan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat adalah silabus. Silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran yang populer disebut dengan RPP, merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi. Terdapat komponen-komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang keenam, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
Penilaian pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar memiliki kompetensi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Karena fungsi utama pendidik adalah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Wina Sanjala dalam Abdul Rahman Geteng memaknai pendidikan sebagai jabatan profesional, yakni seorang pendidik harus meyakini bahwa pekerjaannya merupakan upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan harapan. Jadi, pendidik yang profesional harus ahli dalam bidang ilmu pendidikan yang dimiliki agar dapat mengajar dengan baik dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Selain itu, pendidik profesional juga harus memiliki kompetensi dalam bidang itu. Adapun kompetensi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan demikian, tugas pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan saja, akan tetapi di samping memberikan ilmu pengetahuan, juga mendidik dan mengarahkan agar dapat membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki cinta kasih terhadap orang tua dan masyarakat. Namun, berdasarkan perkembangan zaman di mana peradaban manusia semakin maju dan modern, di mana teknologi industri melanda peradaban manusia yang merupakan suatu keniscayaan yang populer disebut dengan teknologi industri 4.0 atau 4.0, yang hampir semua aktivitas manusia bersentuhan dengan teknologi digital atau ICT, tidak terkecuali guru dan dosen. Olehnya itu, sebisa mungkin sebagai garda terdepan dalam mengimplementasi teknologi digital atau ICT, maka kompetensi guru di era industri 4.0 tidaklah cukup hanya meliputi 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional, melainkan harus ditambah lagi dengan 5 kompetensi, yakni kompetensi digital. Demikian paparan kami dari kelompok 1, Soeharto Sudirman Salmiati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Ya, atau langsung saja ada yang setelah seorang teman bisa menjadi pimpinan sidang, pimpinan diskusi, moderator. Haryani, Pak. Saya Haryani. Ya, silakan Ibu Aji. Terima kasih. Dari paparan sahabat kami, yang pertama-tama saya mohon maaf, mungkin saya sedikit ada trouble karena saya berada di luar kelas. Jadi saya tidak bisa menampilkan lingkungan yang ada di sini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada Pak Dokter yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dari pemaparan kelompok 1, Pak Harto dan teman-teman di situ ada beberapa hal terkait dengan silabusnya, RPP-nya, kemudian kompetensi gurunya, kemudian proses penilaian dari hasil pembelajaran. Nah, ini semua terangkum dalam satu kurikulum. Apakah itu terlepas dari kurikulum K13 yang masih dilaksanakan sekarang, ataupun kurikulum implementasi kurikulum Merdeka yang sementara kita gaung-gaungkan sekarang.
Nah, mungkin dari segi keduanya ini atau bahkan lebihnya, ada beberapa perbedaan barangkali yang bisa kita dapatkan dari K13, penyusunan KTSP-nya K13 dengan penyusunan kurikulum operasionalnya satuan pendidikan. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini, Pak, adalah saya ingin mendapatkan deskripsi tentang di mana kira-kira sedikit perbedaan di luar dari K13-nya ini. Karena kenapa? Saya sudah menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan untuk tingkat madrasah saya, tingkat madrasah ibtidaiyah. Di situ saya mungkin agak sedikit membingungkan bahwa bagaimana caranya mengatur jumlah jam, terutama yang bagi sertifikasi. Sementara ada di aturan, kalau tidak salah itu 389, bahwa untuk guru yang sertifikasi itu tidak diharuskan diwajibkan untuk memenuhi jumlah jam 24 jam. Tidak, pemenuhan beban jam mengajarnya itu tidak mutlak 24 jam. Nah, ini saya ingin mendapatkan deskripsi bagaimana mengatur pemenuhan jumlah jam untuk teman-teman yang sementara sudah sertifikasi, dan yang saya khawatirkan ini tidak linear dengan yang terinput nanti di Simpatika. Jadi karena kami masih punya waktu untuk menginput data kami di Simpatika, jadi mungkin saya ingin mendapatkan deskripsi dari Pak Harto sekaligus pengalaman beliau, karena saya yakin dan percaya bahwa Pak Harto adalah orang yang punya kompetensi di bidang ini, sehingga saya betul-betul ingin mengetahui lebih banyak bagaimana pemenuhan jamnya, jumlah jam mengajarnya, apakah ini tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian yang kedua, di MI itu sendiri bahwa kami diberikan kewenangan untuk mengatur jam mengajar itu berdasarkan mata pelajaran, bukan lagi berdasarkan tematik. Nah, ini juga yang ingin saya dapatkan pengalaman Bapak, begitu juga dengan kompetensi yang selama ini Bapak lakukan di MAN, karena ini adalah kami betul-betul butuh ilmu terkait dengan informasi kurikulum Merdeka ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dokter, begitu juga dengan Pak Harto selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ditanggapi ya kelompok 1 atas masukan atau pertanyaan dari Ibu Haryani Ilyas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Haryani Ilyas, mungkin Bu Haryani lagi di Karbus ini atau di mana? Ya, jadi pertanyaan dari Bu Haryani tadi ini terutama dalam implementasi K13 dan kurikulum Merdeka. Mungkin termasuk Satkernya Bu Haryani sudah masuk juga dalam nominasi madrasah implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa perbedaan yang mencolok pada kurikulum implementasi kurikulum Merdeka dengan K13 ini. Namun yang saya banyak gambarkan tadi itu adalah masih banyak ranah pada K13. Dari silabusnya, apanya, dan seterusnya itu masih mengacu pada K13. Nah, untuk kurikulum Merdeka ada beberapa poin yang bisa berbeda untuk setiap satuan pendidikan. Nah, untuk setiap satker bisa memilih kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di madrasah masing-masing. Nah, olehnya itu pada K13 ya, pada K13 itu ada namanya kriteria ketuntasan minimum atau yang populer disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimum.
di mana siswa atau peserta didik jika tidak mencapai target KKM yang didapatkan, maka siswa diwajibkan untuk mengikuti remedial atau pengulangan, pembelajaran ulang. Jadi remedial ini adalah pembelajaran ulang, terus dilakukan penilaian ulang, ujian ulang dan penilaian ulang. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan jika proses pembelajaran itu sudah sampai, maka bisa juga dilakukan dengan upaya yang kedua adalah pengayaan. Di sini ada yang bertanya, bedanya pengayaan dengan remedial. Jadi kalau remedial itu adalah mengulang materi pelajaran yang tidak tuntas. Sedangkan pengayaan itu adalah mengulangi pelajaran dalam proses pemantapan atau mempertajam atau memperkuat. Nah, untuk kurikulum merdeka ini tidak ada lagi istilah kriteria ketuntasan minimum. Tetapi yang ada adalah ketercapaian hasil belajar. Ketercapaian hasil belajar. Kemudian, yang kedua perbedaan bahwa siswa atau peserta didik bisa merdeka memilih materi pelajaran yang mana yang dia sukai atau yang mana dia minati sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak lagi terkungkung pada suatu mata pelajaran yang harus dilulusi walaupun dia sesungguhnya tidak menyukai atau tidak ada minat. Ya, dalam hal ini tidak ada lagi istilahnya kawin paksa. Jadi itu tentang K13. Kemudian mengenai ini masih bingung juga kita di madrasah sekarang ini. Kenapa sampai hari ini sudah turun SK untuk satuan pendidikan se-Indonesia yang implementasi kurikulum merdeka. Tetapi begitu dicek di Simpatika, ternyata belum muncul kurikulum merdeka. Yang masih muncul adalah masih K13 dan KTSP. Sehingga untuk pemenuhan jam daripada teman-teman ini masih ada sedikit perbedaan. Sementara kita masih konfirmasi ke pusat bagaimana sinkronisasi antara kurikulum merdeka dengan Simpatika atau Simpatikanya supaya bisa connect dengan yang sertifikasi. Walaupun catatannya memang bahwa berdasarkan dengan Permen 389 guru sertifikasi tidak lagi mesti 24 jam. Tidak lagi mesti 24 jam. Berarti ada kebijakan lain yang akan mengikuti nanti sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, tetapi sayangnya masih sampai hari ini juga di madrasah saya juga masih 24. Nah, olehnya itu kami mensiasati memberi tugas tambahan. Jadi ada tugas tambahan mungkin berbeda kalau di madrasah ibtidaiyah. Kalau di madrasah ibtidaiyah mungkin tidak mengenal ada wakil kepala madrasah, ada wakil kepala madrasah, ada kepala perpustakaan, ada kepala dan seterusnya. Tetap ada, Pak. Tetap ada wakilnya. Tetap ada. Ada koordinator kalau di MI khusus untuk koordinator 1 membawahi bidang akademik atau kurikulum. Oh iya. Koordinator untuk istilahnya, Bu, ya. Ya, koordinator bidang. Jadi 6 rombel membawahi 1 koordinator bidang. Sementara saya sudah pecah 8 menjadi sudah 2 koordinator bidang. Jadi 1 bidang akademik, 1 bidang kesiswaan. Nah, itu bedanya. Ya, oke. Terima kasih. Bagus. Ya. Dan kalau kami di madrasah itu, kalau di MA mungkin tidak tahu setara dengan apa. Tapi kalau di madrasah MA maupun MTS itu wakamat, wakil kepala madrasah itu setara dengan 12 jam pelajaran. Sehingga tatap mukanya hanya 12. Nah, wakilnya 12. Jadi sudah setara dengan 24. Kepala perpustakaan juga adalah 12, kepala laboratorium 12, kemudian wali kelas itu setara dengan 6 jam pelajaran. Sehingga operasionalnya di lapangan kalau dihitung dengan jumlah jamnya tadi itu hanya 8, kalau dia wali kelas berarti dia operasionalnya adalah 18 jam. Mata pelajaran agama itu, Pak Arto? Ya. Mata pelajaran agama? Ya, untuk mata pelajaran agama, baik guru kelas juga demikian. Jadi untuk guru agama juga kan bisa juga jadi wali kelas kalau memang kondisi di lapangan itu memungkinkan. Ya, jadi bisa semua itu. Kemudian kalau dia pembina ekstra juga bisa diberi beban tugas pembina ekstranya itu kalau pramuka
itu setara dengan 6 jam karena pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib. Nah, sehingga dihargai dengan pembinaannya itu 6 jam pelajaran, setara itu artinya maksudnya ya. Jadi itu sedikit gambaran, mudah-mudahan nanti mungkin akan berkembang. Jadi saya juga ini sharing dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada pengalaman lain di di tempatnya sehingga kita bisa berbagi di sini. Saya Pak Arto, sedikit. Halo. Ya, silakan, Bu. Bisa saya menambahkan sedikit ya? Bisa. Jika dipersilahkan oleh moderator. Halo. Pak Dokter. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Ibu Haryani bahwa bagaimana ini ada permasalahan tentang pembelajaran agama yang tidak cukup ya jamnya ya? Ya. Oh begitu. Jadi kalau bagi saya karena kita sekarang dalam sebuah paradigma baru pendidikan agama Islam di mana tidak ada gap lagi antara ilmu agama dan ilmu umum itu jelas pada surah Al-Fussilat ya ayat 53 bahwa kehendak Allah atau bahkan ilmu-ilmu itu dipaparkan pada alam semesta dan pada diri manusia. Jadi juga melalui wahyu-wahyu Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak usah bagaimana ya terlalu tentang hal itu karena sekarang itu kita dituntut untuk bagaimana mengintegrasikan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Nah, sebagaimana tadi yang saya jelaskan di ayat surah Al-Fussilat ayat 53 bahwa kehendak-kehendak Allah atau bahkan ilmu-ilmu itu dipaparkan pada alam semesta dan pada diri manusia itu juga melalui wahyu-wahyu Allah di dalam Al-Qur'an. Ada ilmu-ilmu Allah yang terpapar di alam, ya, ada dua. Ya, ada namanya ayat-ayat fenomena itu di istilahnya itu apa? Ayat kaunia. Kaunia. Kemudian ayat-ayat Qur'ania. Ayat-ayat Qur'ania. Nah, bagi manusia dua-duanya itu harus berjalan, bukan bilang kita harus mesti mempelajari yang satu kemudian yang satu tidak terlalu ditampakkan, tapi dua-duanya harus berjalan. Tolong di mute dulu. Di mute dulu. Kemudian bagi manusia tadi dua-duanya harus dipelajari. Kita tidak bisa kaku membagi mana pengetahuan alam, mana pengetahuan agama dan mana pengetahuan umum. Jadi seperti itu. Jadi mungkin guru-gurunya bisa diarahkan bagaimana apapun pelajarannya, bagaimana ada integrasi interkoneksi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi ada sedikit solusi antara guru agama yang mungkin merasa bahwa jamnya itu agak kurang. Jadi tidak terlalu khawatir nih karena semua meskipun dia guru-guru bidang studi lain tetap harus ada namanya literasi Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian pengetahuan agama dan natural science, ilmu-ilmu keislaman di situ bisa masuk pesan-pesan keagamaan. Maksudnya begitu Pak Harto dan Ibu Haryani. Karena banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mampu memotivasi manusia untuk mempelajari alam semesta. Jadi tidak mesti hanya dalam pelajaran PAI saja. Kemudian peserta didik menerima pelajaran agama, meskipun pelajaran kimia, meskipun pelajaran biologi, matematika, dan lain-lain sebagainya. Sebab dengan memahami alam semesta, orang semakin sadar di balik alam semesta ini ada suatu kekuatan besar, ada Sang Maha Pencipta. Nah, itu kalau kita betul-betul memahami konsep pendidikan Islam bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Seperti itu. Terima kasih. Saya sedikit tanggapi Bu Putri boleh? Tidak boleh. Tapi Pak Haji, saya diberikan amanah oleh Pak Dokter untuk menjadi moderator. Jadi siap, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Samsudin untuk memberikan saran-sarannya ataupun kritik. Silahkan. Terima kasih Bu Salmiati.
saya agak tertarik sih sebenarnya dengan pernyataannya Bu Putri tadi bahwa harusnya tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan eksakta. Cuma persoalannya adalah ketika misalnya guru kimia, guru matematika, guru fisika tidak terlalu mendalami tentang ayat-ayat seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Putri, itu bisa jadi masalah. Apalagi saya lihat sekarang ini, ironinya adalah kadang-kadang ada guru yang misalnya guru eksakta atau guru misalnya guru matematika, guru fisika, justru mereka berani berfatwa masalah fikih, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, jadi kalau menurut saya lebih baik seandainya misalnya guru matematika atau guru fisika itu kalau memang bisa menguasai tentang pengetahuan agama ya kombinasikanlah pengetahuan tentang kimia dan fisikanya dan matematikanya itu melalui ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau misalnya mereka melenceng, misalnya mereka justru sebaliknya mereka meninggalkan keahliannya di bidang matematika, kemudian sudah mulai berfatwa tentang fikih dan seterusnya, itu yang jadi masalah. Dan itu yang sering terjadi sekarang. Jadi kalau saya sebenarnya biarkanlah guru matematika berekspresi, biarkanlah guru fisika berekspresi menyampaikan keahliannya dalam keilmuannya. Nah itu. Kemudian Tabe, ini sedikit saya juga menganalisa tentang banyaknya saat ini. Saya bicara sedikit di internal Kabupaten Sidrap, Tabe. Di Sidrap saat ini banyak menjamur lembaga-lembaga tahfizul Quran. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Banyak lembaga-lembaga tahfizul Quran, banyak rumah tahfiz, banyak pondok tahfiz. Yang saya lihat dan yang saya analisa adalah ketika anak-anak ini tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Karena saya lihat mereka itu hanya dominan menghafal Al-Quran, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Tidak dibekali dengan ilmu, Pak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Harto bahwa ada istilahnya ujian tengah semester, ujian semester, ada yang 1 tahunan tadi itu, ada yang bulanan. Masalahnya adalah anak-anak kita ini yang mondok di rumah tahfiz, mereka itu hanya dibimbing untuk menghafal Al-Quran. Tapi setelah pagi itu sampai siang mereka hanya membuang-buang waktunya tidak belajar. Kemudian ternyata di akhir tahun mereka mendapatkan ijazah, tapi isinya kosong. Menurut saya isinya kosong. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali dengan pengetahuan. Ini fenomena, Pak, yang terjadi saat ini. Makanya saya melihat bahwa ternyata banyak lembaga-lembaga tahfizul Quran yang indikator mereka itu, tujuan mereka itu, output mereka itu hanya anak-anak mereka, santri mereka hanya mampu menghafal Al-Quran, tapi dari sisi pengetahuan mereka sedikit kurang. Ini saya sempat diskusi dengan beberapa teman, saya bilang mau dikemanakan ini, anak-anak hafiz ini kalau isinya kosong. Nah itu mungkin menjadi perhatian bagi kita. Terima kasih Bu Salmiati yang baik hati. Bu Salmiati, bisakah saya menjawab karena 2 anak saya ini setelah tamat SD langsung masuk pondok dan kerjanya hanya menghafal Quran saja terus sampai sekarang. Bisa tidak saya jawab, Pak Samsudin? Oke, silakan Ibu Pak Haji. Nah, begini Pak Haji, saya yang mengalami dan menyaksikan sendiri tentang fenomena yang Pak Haji lihat. Bahkan saya sangat berinteraksi dengan hal tersebut. Begini ceritanya. Jadi bukan kebetulan, sudah qadarullah ya, anak saya 2 itu sekarang sudah masuk kuliah dan yang 1 duduk di bangku SMA, putra putri. Pas selesai tamat SD langsung masuk pondok. Kemudian dan juga ada sekolah formalnya yang saya
persiapkan juga tersendiri. Solusinya gimana? Solusinya pada saat mereka nanti sudah mau ulangan harian, mereka ditarik dulu sekitar 1 minggu untuk mempelajari ilmu umum. Karena ilmu umum itu sangat mudah dipelajari kalau dia sudah mempelajari Al-Quran. Karena isi Al-Quran kebanyakan memotivasi manusia untuk mempelajari alam semesta. Seperti itu. Untuk mempelajari alam semesta, banyak ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran itu yang memotivasi manusia untuk mempelajari alam semesta. Ketika manusia itu mempelajari Al-Quran, mempelajari alam semesta, maka ujung-ujungnya bermuara pada mengenal Tuhannya, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau umpamanya mereka hanya mempelajari ilmu umum saja, tidak menghantarkan mereka bermuara pada mengenal atau semakin dekat kepada Allah. Seperti itu. Konsepnya kayak begitu. Jadi pada saat 1 minggu mereka mau ujian nasional atau 1 minggu mereka mau ujian semester, saya tarik mereka untuk masuk ke sekolah formalnya untuk mempelajari mata pelajaran. Saya rasa sangat gampang dan semua punya rumus, bisa dipelajari dalam waktu yang singkat, dan ini menjadi solusi antara keduanya. Jadi mereka bisa memiliki dunia, memiliki akhirat, dan alhamdulillah anak saya 1 itu sudah mau masuk kuliah. Doakan supaya sukses dunia dan akhiratnya. Karena karena kalau kita tidak mencari jalan keluar, kita lihat sekarang ya Allah, pergaulan di luar semakin, mending anak saya masuk pondok daripada saya kamu memikirkan dia tidak punya ilmu umum kemudian saya kasih masuk di mending begitu solusinya Pak Haji. Itu bagi saya yang mengalami. Ya, jadi untuk 1 minggu saya rasa cukup untuk mempelajari ilmu umum. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak mempelajari juga alam semesta. Seperti itu. Makasih Pak Haji. Yuk, sedikit lagi Bu Salmiati, izin sedikit lagi. Oke, silakan Pak Haji, silakan. Kalau konsepnya Bu Putri itu bagus, ya menurut saya bagus, dan saya juga sepakat kalau seperti itu. Tapi yang saya lihat realita, yang saya lihat ya mungkin beda dengan Ibu Putri yang Ibu Putri alami. Karena kebetulan di kompleks saya ini ada yang baru-baru ada yang baru-baru buka di kompleks saya, dan saya lihat fenomena itu. Saya kasihan banget sama anak-anaknya. Karena anak-anak yang ada di sini tuh kasihan, karena saya kasihannya di usia golden age ya namanya, ya di usia keemasan sebenarnya mereka itu harusnya dididik mereka seharusnya dididik bukan hanya sekadar Al-Qur'annya, tapi harus dididik, harus ada balance bahwa di samping mereka menghafal Al-Qur'an, tapi mereka juga tidak kosong dengan ilmu pengetahuan. Itu analisa saya. Jadi sebenarnya kalau anak kita mondok itu sebenarnya memang dapat dua-duanya. Yang saya katakan di sini, yang saya analisa di sini adalah tentang pondok tahfiz itu yang tidak terikat dengan pendidikan seperti akidah akhlak, ilmu fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran yang lainnya. Beda misalnya kalau lembaga yang kami kelola dengan lembaga tahfizul Quran di Masjid Agung, karena mereka memang punya hubungan kerjasama dengan DDI Pangkajene. Ya, kalau di tempat saya di Muammar Gandhi, alhamdulillah kami punya 2 kelas reguler dengan kelas tahfizul Quran. Kelas tahfizul Quran itu di samping mereka harus menyetor hafalan, mereka tetap belajar akidah akhlak, fikih, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian kalau kelas reguler itu murni mereka di samping menghafal hanya target 5 juz per tahun, 5 juz per tahun itu mereka belajar full seluruh mata pelajaran. Nah, itu maksud saya, itu balance. Artinya di samping di kepala mereka, di hati mereka ada Al-Quran, tapi di kepala dan di hati mereka ada ilmu pengetahuan. Ya seperti itu Bu Putri cantik. Terima kasih. Iya, maaf dulu, tapi tunggu dulu Pak Idrus. Bentar. Tapi tidak semua orang tua Haji yang mampu menyekolahkan anaknya seperti yang sekolahnya Pak Haji. Karena saya lihat kalau sekolah seperti itu tinggi juga budgetnya. Ada yang gratis Pak Haji? Ada kayak gratis Pak Haji. Tidak mahal. Tidak mahal. Enggak, mahal kira rata kok dong. Mahal kira rata yang bagus, mahal. Tidak mahal di sekali. Tidak mahal di tempatku. 2 juta per bulan per tahun. 2 juta per
Oh, 2 juta per tahun. Per tahun. Murah dan mahal itu relatif. Ya. Tergantung dari siapa yang menilai. Oke, saya berikan kesempatan yang terakhir Pak Di. Saya, Sebelum Bu, kita ke Bu Salmiati. dosen pengampu Pak Muhammad Idrus. Silakan Pak. Ya, Idrus. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Pak. Mendengar suara Pak. Terima kasih Pak. Saya dikasih kesempatan. Iya, kita Pak. Kita. Bu Salmiati saya dikasih. Oh iya. Kita Pak. Oh iya, Kita, iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang sangat bijaksana, Bapak Dr. Abdul Halik yang senantiasa menjadi pencerahan kita di dalam setiap perkuliahan seperti ini. Sangat menarik sekali dari judul dari apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto, yaitu konstruksi dan konsep desain perangkat pembelajaran sebagai awal pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai praktisi pendidikan yang selalu berada di garis depan dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Dalam sebuah perencanaan yang kita lakukan, terkadang banyak kita temui di lapangan beberapa kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah yang dihadapi kita sebagai tenaga pendidik, utamanya di dalam merancang perencanaan pembelajaran atau konstruksi dan harapan yang kita inginkan dalam proses pembelajaran itu tidak seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran yang kita harapkan. Kenapa? Karena ada beberapa kompetensi yang terkadang tidak maksimal dimiliki oleh seorang guru. Misalnya kompetensi pedagogik. Di dalam pengelolaan kelas misalnya, banyak guru yang tidak bisa mensinkronkan antara metode pembelajaran yang diberikan kepada siswa dengan materi pelajaran itu sendiri, sehingga hasil itu tidak maksimal apa yang diperoleh di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti misalnya dalam penyajian materi-materi, katakanlah seperti yang kita diskusikan pada kesempatan ini, seorang guru misalnya kurang respek terhadap pendidikan agama. Artinya bukan berarti bahwa spesialisasi pendidikan agama itu harus dikuasai benar oleh guru yang non pendidikan agama Islam. Tapi setidaknya namanya pendidikan agama itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus dimiliki oleh seorang pendidik. Meskipun tidak spesialisasi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Haji Samsudin, ya memang orang-orang fisika, misalnya katakanlah orang fisika atau matematika, tidak bisa secara spesialis misalnya mempelajari menyangkut masalah fikih, tapi setidaknya ada hal-hal tertentu yang memang juga dia sudah terapkan dari lahirnya, dia ketahui tentang ilmu agama seperti itu, terutama juga yang berkaitan dengan masalah akhlak. Saya pikir masalah akhlak, adab dan lain sebagainya ini setiap guru apapun judulnya, apakah dia guru eksakta atau guru sosial atau yang non pendidikan agama, itu adalah sesuatu keniscayaan yang harus mereka miliki untuk pendidikan karakter kepada anak. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi yang saya inginkan, bahwa masalah yang banyak terjadi karena desain pembelajaran yang kita lakukan terlalu banyak mengcopy paste Pak Soeharto. Saya tidak bisa pungkir itu bahwa rata-rata guru itu hanya mengcopy paste. Dia tidak melihat bahwa apakah memang desain pembelajaran atau konstruksi yang ingin lakukan dalam kegiatan awal perencanaan itu sesuai dengan kondisi real yang terjadi pada siswa.
ada konotasinya bahwa desain pembelajaran itu hanya untuk kepentingan administrasi para pengawas. Ini Pak yang perlu mungkin disikapi kita sebagai praktisi di bidang pendidikan, terutama berkaitan dengan masalah kurikulum pendidikan ini. Wakase kurikulum ini harus peka melihat kegiatan-kegiatan begini, terutama di dalam pembuatan perangkat pembelajaran kepada guru-guru. Kenapa? Karena penguasaan kompetensi pedagogik itu yang masih sangat kurang dimiliki oleh guru yang bersangkutan, Pak. Tidak bisa kita pungkiri yang seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa kita jadikan juga bahan diskusi, bagaimana mensinergikan antara tujuan pembelajaran yang kita lakukan dengan aspek-aspek metode yang kita gunakan di dalam belajar dengan pengetahuan pedagogis sebagai seorang guru, agar supaya konstruksi dan desain pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik tadi yang disampaikan baik dari Pak Samsudin, Ibu Putri Dewi, dan Pak Muhammad Idrus, dan saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Idrus bahwa kalau misalnya guru fisika atau guru-guru ilmu lainnya, kalau contohnya pada sisi akidah atau akhlak itu kan yang mendasar, dan pasti kita sebagai orang Islam tahu tentang itu, sehingga sesuai tadi disampaikan oleh Ibu Putri Dewi bahwa perlu ada sinkronisasi keterkaitan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa, contoh kalau guru biologi yang menjelaskan tentang anatomi tubuh, bagaimana penempatan mata, hidung, mulut, dan sebagainya, itu Allah sudah desain seindah mungkin, serapi mungkin, sehingga akan menguatkan akidahnya peserta didik bahwa Allah itu memang maha kuasa dengan segala ciptaannya. Baik, supaya kita mendapatkan materi yang lebih menyeluruh, universal, saya serahkan ke Bapak pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kajian yang sangat menarik pada tema yang pertama ini tentang konstruksi, teori, dan konsep desain perangkat pembelajaran. Apa yang disajikan dan diperbincangkan itu sesungguhnya merupakan satu realitas dan menjadi tugas kita semua, bagaimana pembelajaran PAI ini benar-benar menggunakan teori-teori yang eligible, atau yang layak, atau yang relevan, yang tepat, sehingga nantinya kegiatan pembelajaran benar-benar berkualitas dan bermutu. Jadi di samping nanti saya mengomentari apa yang menjadi wacana dalam perbincangan tadi, juga saya ingin menambahkan catatan-catatan bagaimana secara teoritis di dalam merancang, merencanakan, atau mendesain perangkat pembelajaran PAI. Ya, meskipun dalam setiap saat terjadi ada perubahan atau perkembangan regulasi yang secara teknis punya petunjuk yang di dalamnya ada sintaks atau sistematika, prosedur, dan seterusnya. Tapi pada intinya memiliki substansi yang sama, karena di dalamnya ada hal kegiatan yang sangat penting untuk kita rencanakan dengan baik. Saya sepakat tadi Pak Idrus, yang mana dunia sekarang adalah dunia kopi ya, kopi paste termasuk,
ini adalah bagian dari satu kreativitas seorang guru, tetapi jangan juga yang menjadi sifat pragmatis tanpa ada nilai kreativitas. Hanya copy paste ya, mengikuti modifikasi yang aslinya tanpa ada revisi, ada penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang tentu menjadi bagian dari ciri khas yang kita kembangkan. Jadi secara teoritis ya, namanya pembelajaran itu tadi disampaikan oleh pemakalah yang luar biasa, tentu merupakan kegiatan yang sangat penting yang melibatkan multi komponen atau variabel di dalamnya. Sehingga di sini dibutuhkan satu kompetensi sekaligus dedikasi, dan di dalamnya ada kreativitas dan inovasi yang bersangkutan. Jadi pembelajaran ini banyak variabel komponen yang terkait, ya tentunya kita membutuhkan satu kompetensi sebagai seorang pendidik yang tadi disampaikan, ada kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang kadang-kala saya juga menyampaikan pentingnya kompetensi digital, karena ini nanti sangat membantu di dalam sharing, mendapatkan informasi-informasi yang lebih lanjut dalam hal pengembangan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, hal yang mungkin perlu dipikirkan yakni ada analisis internal dan analisis eksternal. Jadi analisis internal ini ya tentu terkait dengan bagaimana internal sekolah, ya, internal kegiatan pembelajaran yang terlibat langsung di dalam, dan yang paling utama ini adalah analisis eksternal. Karena analisis eksternal inilah yang ada menjadi peluang dan juga menjadi ancaman. Tadi disampaikan ya, yang menjadi ancaman itu ya seperti yang disampaikan Ibu Putri Dewi, ya memang ancaman itu sangat susah dihindari karena melalui dengan akses online internet yang mana di sini sangat terbuka lebar. Jadi siapapun yang bisa mengakses dengan informasi atau berita-berita yang bisa mempengaruhi, memberikan kontaminasi pola pikir, mindset daripada peserta didik itu sendiri. Namun demikian, ya kemarin ada mahasiswa S2 di dalam presentasi tesisnya terkait dengan bagaimana pengembangan atau pola pembinaan mindset santri di dalam menggunakan handphone Android. Jadi ini ketika dia sampaikan pernyataan-pernyataan negatif, saya menyampaikan ya kita membiasakan dengan pernyataan-pernyataan yang positif. Karena dalam logika sederhana saya, ketika semuanya bernuansa positif, maka negatif pun juga tidak akan punya peluang atau tidak punya ruang untuk masuk di dalamnya. Sama halnya ya kalau kita selalu berpikiran positif, maka tentu pikiran negatif juga akan tidak punya tempat, tidak punya ruang untuk masuk di benak kita. Jadi pernyataan positif di sini dalam arti peluang yang kita bisa raih, kita bisa dapatkan ketika melihat perkembangan dan dinamika kehidupan sosial sekarang ini, terutama dalam era digitalisasi, semuanya terdigitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi tentu kita mesti menangkap peluang itu
dan memberdayakan atau memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi itu analisis eksternal yang perlu menjadi perhatian di dalam mendesain perangkat pembelajaran. Kemudian tadi juga disinggung tentang bagaimana kurikulum dalam setiap saat terjadi perkembangan. Ya tentu sebagai seorang pendidik harus menguasai tentang kurikulum, termasuk kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan kurikulum. Nah, kita memahami bahwa di dalam kurikulum itu ada yang bersifat hidden atau tidak tertulis, dan ada yang bersifat distingsi atau ciri khas atau nilai jual. Jadi ya misalnya tadi apa yang disampaikan Pak Samsudin, ya tentu perlu ada kolaborasi, implementasi kurikulum secara tertulis dan sekaligus ada distingsi. Jadi distingsi di sini adalah misalnya ada nilai jual tentang tahfiz, ya program tahfiz. Jadi bukan semata-mata programnya adalah tahfiz, tapi kurikulum secara tertulisnya yang tidak diberdayakan. Jadi saya melihat ini kurikulum secara distingsi adalah termasuk program tahfiz itu sendiri. Jadi ini yang patut menjadi perhatian, ya termasuk tadi masalah hidden kurikulum ini. Kurikulum yang tidak tertulis adalah budi pekerti, akhlakul karimah. Saya kira meskipun tidak dicatat, ini adalah secara humanis dan teologis ini merupakan tuntutan buat seluruh pendidik untuk membangun budaya akhlakul karimah dalam lingkungan sekolah. Jadi ini sifatnya kurikulum, ada yang bersifat hidden, ada yang tertulis, kemudian ada yang bersifat distingsi atau dalam bentuk nilai jual atau pembeda brandingnya. Setiap sekolah tentu diberikan kesempatan untuk memiliki branding, tentu tidak keluar dari kurikulum sebagaimana yang menjadi kebijakan pemerintah itu sendiri. Kemudian tentang tujuan. Jadi tujuan pembelajaran ini tentu kita mesti mengkaji lebih mendalam, ya, terutama ketika kurikulum yang ada memberikan ruang kepada kita untuk membangun suatu wacana yang lebih bersifat operasional. Jadi kemarin kami meneliti tentang desain pembelajaran digital pada pelajaran PAI dan budi pekerti di SMK Kota Parepare. Nah, ketika dilihat RPS-nya, dalam ada, mungkin ini masih K13 ya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan ada tujuan pembelajaran. Menurut saya memang di dalam deskripsi, dalam analisis studi dokumen itu ya terlalu bertele-tele, sehingga saya pun sebagai peneliti malas membaca. Terlalu bertele-tele, seharusnya ya simpel saja apa yang ingin kita capai dalam setiap pembelajaran atau pertemuan itu, ya supaya tidak membingungkan. Ya, saya lihat di situ ada kompetensi inti, ada 4 ya. Ada nilai religius, nilai sosial, nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, ketika diarahkan ke ranah kebijakan atau desain pembelajaran digital, maka rupanya ada 2 kompetensi inti yang tidak bisa dikembangkan ketika semuanya berbasis digital atau daring atau online. Jadi rekomendasi dalam penelitian kami kemarin itu
adalah penerapan blended learning, pembelajaran yang bersifat 50-50, offline dan online. Kenapa? Karena ada dua kompetensi inti yang bisa dikembangkan ketika pembelajaran offline, yakni kompetensi nilai religius dan kompetensi nilai sosial. Dan rupanya ini bisa terbangun berkembang dengan baik ketika terjadi interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Nah, kalau pembelajaran yang bersifat online ini sangat terbantukan di dalam pengembangan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi pengetahuan ini ditambah dengan bahan ajar digital, pencarian literatur digital dan seterusnya. Ini bisa mempercepat atau melakukan akselerasi pengembangan wawasan dan pengetahuan. Begitu juga dengan keterampilan, ya, pengembangan keterampilan bisa di-backup dengan video, ya, ada video dalam bentuk biasa, ada yang berbentuk animasi. Jadi itu menjadi rekomendasi dalam penelitian kemarin tentang pembelajaran berbasis digital, khususnya di PAI dan BB. Jadi dalam tujuan ini tentu terkait dengan analisis eksternal juga, ya. Jadi misalnya kompetensi apa yang dibutuhkan anak didik kita setelah tamat nantinya, atau masa kini dan masa depan. Nah, di situ ada disebut dengan creative thinking, berpikir kreatif, ada kemampuan problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian ada kemampuan kolaborasi, ya, bekerja sama, kemudian ada kemampuan komunikasi. Jadi itu yang biasa disampaikan oleh para futurolog, ya, ahli masa depan, bahwa kompetensi kecakapan yang mesti dimiliki ke depan itu paling tidak ada 4, yang tadi saya sebutkan: creative thinking, problem solving, collaboration, dan communication. Jadi paling tidak ini bisa menginspirasi di dalam merancang, mendesain perangkat pembelajaran khususnya PAI dan budi pekerti. Kemudian hal yang sangat penting di sini juga di dalam mendesain perangkat pembelajaran adalah karakteristik peserta didik. Hal yang sangat mendasar pertanyaannya adalah seberapa jauh Bapak Ibu ketika merancang perangkat pembelajaran itu melibatkan peserta didik, atau paling tidak melakukan survei kepada peserta didik sebelum menulis apakah dalam bentuk silabui atau RPP, RPS itu sendiri. Ini pekerjaan yang sederhana tapi sangat menentukan, sangat mempertegas tentang relevansi nanti antara perangkat pembelajaran yang kita rencanakan dengan kondisi real, karakteristik peserta didik itu sendiri. Ini secara teoritis sangat ideal ketika hal ini bisa kita lakukan. Tapi dalam faktanya, ya, rupanya guru tidak punya waktu barangkali untuk melibatkan peserta didik di dalam merancang perangkat pembelajaran itu sendiri. Jadi banyak variabel yang harus dipahami, yang harus diketahui tentang peserta didik itu sendiri, mulai dari tingkat kecerdasan, minat, bakat, sampai ke gaya belajarnya, suasana keluarga, budaya keluarga atau lingkungan kesehariannya, itu mesti dipahami oleh guru itu sendiri sebelum merancang perangkat pembelajaran. Kemudian ini yang menjadi dampak yang cukup krusial tadi yang disampaikan oleh Pak Idrus tentang copy paste, yakni kompetensi pendidik. Ya. Jadi kadang-kadang kita temukan guru memiliki perangkat pembelajaran yang hebat, ya, yang komplit di dalamnya berdasarkan petunjuk teknis, ya, atau joklat dari penyusunan silabi dan RPP itu sendiri. Tapi pada realitasnya apa yang dia tulis dia tidak mampu terapkan di dalam kelas. Ya. Ini juga yang menjadi
barangkali perhatian dari pengawas dan seterusnya. Ya, misalnya ketika di dalamnya ditulis tentang sumber belajar adalah digital, ternyata ketika mengajar masih menggunakan teknik konvensional. Ini lagi-lagi yang menjadi bagian dari temuan kami kemarin di dalam penelitian. Jadi ini masalah kompetensi pendidik, ya kita harus menyisihkan diri ketika target atau ekspektasi dari pemerintah itu punya target yang tinggi, maka kita harus selalu mengupdate kemampuan. Jadi selalu mengupgrade kompetensi yang kita miliki agar bisa menyesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian analisis bahan ajar. Kemarin diskusi dengan Ibu Putri Dewi, karena dalam penelitian, rancangan penelitian disertasinya ya terkait dengan bahan ajar digital. Ini juga sangat menarik, bagaimana kita sebagai seorang pendidik tentu harus mampu mengembangkan ya bahan ajar yang akan kita sajikan. Tadi disinggung tentang bagaimana guru PAI di sekolah umum. Saya kadang bercanda menyampaikan bahwa guru PAI di sekolah umum itu adalah guru yang sangat hebat, bahkan lebih hebat daripada seorang kiai di pesantren. Kenapa ya? Karena kalau mengajar agama di sekolah umum, maka guru PAI itu merangkap sebagai ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, ahli ilmu kalam, ahli usuluddin ya. Jadi ahli fikih ya semuanya ada di situ, karena hanya satu mata pelajaran yang bersifat keagamaan, dan semuanya kadangkala membutuhkan misalnya tafsir ayat ya. Lalu ada hadis juga, ada tafsir hadisnya, mencari asbabun nuzulnya, asbabun wurudnya, membandingkan dengan pandangan ahli tafsir yang lain. Kemudian bagaimana kandungan fikihnya di dalam ayat itu, bagaimana kaitannya dengan ilmu kalamnya, dengan tasawufnya, dan seterusnya. Jadi saya kadang salut juga kepada guru agama, guru PAI di sekolah umum. Karena begitu beratnya beban yang dia harus emban, dan dia akan menjadi duta agama ya di sekolah umum itu sendiri. Jadi ini kompetensi pendidik, dan termasuk ya menjadi satu tantangan terberat ketika dia menjadi guru PAI di sekolah umum. Dan bahan ajar ini ya tentu ya kemarin dalam diskusi dengan Ibu Putri Dewi ya, saya mengatakan bahan ajar dalam bentuk digital itu ada 3, termasuk ada teks, ada presentasi, dan ada bentuk film atau video. Dan pengembangan bahan ajar itu ya paling tidak agar menarik di depan peserta didik ya, paling tidak ada 4 pertimbangan, ada yang bersifat novelty, kebaruan, ada proximity, kedisinian atau keterjangkauan peserta didik, lalu ada konflik menggugat peserta didik, dan ada humor disajikan dalam bentuk menyenangkan. Jadi ya tentu kalau bicara bahan ajar cukup luas dan mendalam juga, teori-teori yang kita bisa kembangkan, ya kita bisa terapkan untuk pengembangan bahan ajar itu sendiri. Kemudian media, ya media di sini cukup banyak juga, dan saya kira dituntut sekarang ini ya guru-guru harus punya literasi media. Ya, karena di era sekarang adalah era digital ya, ditambah lagi literasi digital. Dan guru kalau tidak punya wawasan yang luas akan tidak direspon atau tidak ada respect dari peserta didik. Ya, sehingga dibutuhkan literasi informasi guru itu sendiri. Nah, begitu juga dengan sumber belajar. Jadi potensi atau fasilitas apapun yang ada di sekolah atau di lingkungan kita harus mampu menjadikan sebagai sumber belajar. Itu bagian dari tuntutan kreativitas dan inovasi guru itu sendiri. Lalu ada pendekatan strategi, metode, teknik, dan taktik.
Kemarin kami punya penelitian, misalnya model pembelajaran PAI berbasis digital. Jadi kami kembangkan misalnya pendekatan untuk di SMA itu ya ada pendekatan saintifik dan berpusat kepada peserta didik, SCL. Lalu ada strategi, ya strategi ini cukup banyak, termasuk ya dalam rekomendasi di era digitalisasi sekarang ini ada strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi kontekstual, strategi inquiry, ada discovery learning, dan ada strategi pembelajaran kooperatif dan active learning. Jadi itu merupakan hasil dari penelitian kami kemarin untuk penelitian internasional yang kebetulan kami teliti di SMA, SMK di Kota Parepare. Jadi metode di sini ya, metode itu yang sekarang ya sifatnya variatif. Jadi harus ada kombinasi, combine antara metode yang satu dengan metode yang lain. Lalu ada teknik ya. Teknik ini merupakan cara yang bisa dilakukan oleh semua guru dengan memanfaatkan termasuk media, termasuk pengelolaan kelas, ya terutama ini media digital dan pengolahan kelas. Yang belum ada teori yang berkembang sekarang ini adalah pengolahan kelas pada kelas online. Kalau kelas offline kan sudah banyak teorinya untuk manajemen atau pengolahan kelas. Yang kelas online ini belum ada teorinya seperti apa manajemen kelasnya. Jadi hanya lebih banyak berwacana sekarang, belum ada riset yang memadai yang merancang tentang bagaimana manajemen kelas online itu sendiri. Segera kita sebagai pendidik ya tentu perlu memikirkan ke arah sana. Dan kemudian ada taktik ya. Taktik pembelajaran ini merupakan skill personal setiap guru. Jadi termasuk di dalamnya ada pendekatan seni. Seni di sini yang punya skill di bidang nyanyian misalnya, mengajar sambil mengiringi lagu, itu adalah bagian dari membangun suasana fun, keceriaan, relaksasi di dalam kelas itu sendiri. Ada yang bersifat retorika. Jadi retorika di sini kemampuan dalam merangkai kata dan kalimat membuat peserta didik bisa menjadi salut, ya bisa merasa terhibur dengan kalimat-kalimat kata-kata yang begitu indah kedengaran, santun dan seterusnya, ya bisa menghipnotis peserta didik. Itu bagian dari taktik. Kemudian ada juga ya tentang kepemimpinan di dalam kelas, ya bagaimana mampu menguasai kelas itu sendiri dengan gaya kepemimpinan karismatiknya seorang pendidik. Ini adalah bagian dari taktik itu sendiri. Lalu dalam merancang pembelajaran tentu kita perlu mengembangkan kompetensi di bidang evaluasi. Jadi kalau di era sekarang ada istilah assessment tools yang menggunakan digital, platform digital di dalam evaluasi. Untuk di S1 ada beberapa yang saya bimbing tentang assessment tools, yang kemarin juga ada S2 penulis tesis itu meneliti tentang assessment tools dalam penilaian PAI di sekolah. Ini sudah mulai berkembang sekarang dan itu sangat membantu guru di dalam mengevaluasi dari sisi kemampuan peserta didik secara otentik. Karena benar-benar bersifat objektif, namun demikian tentu seorang guru dibutuhkan kompetensi atau literasi digital untuk menguasai cara kerja digital yang kemudian kemampuan di dalam mendesain, menyusun soal-soal sebagai alat tagihan di dalam evaluasi itu sendiri. Kemudian hal yang terakhir yang perlu dipikirkan atau didesain atau dipertimbangkan di dalam merancang perangkat pembelajaran adalah memprediksi kendala-kendala yang bakal terjadi dalam kegiatan pembelajaran.
Ini secara pribadi sebelum melakukan riset tentang ini ya, saya hanya melihat hal-hal yang manis saja di dalam pembelajaran, tanpa mencoba menjadi seorang peramal, memprediksi kira-kira apa hambatan nanti di dalam kegiatan pembelajaran. Ketika menyiapkan misalnya platform digital, kira-kira bagaimana kalau tiba-tiba mati lampu, habis kuota, atau perangkat kita tidak berfungsi baik, apa solusinya? Jadi ini juga yang saya kira sangat penting di dalam mendesain perangkat pembelajaran, apa yang mesti menjadi perhatian kita. Tentu bagaimana memprediksi, meramalkan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang bakal terjadi di masa depan atau ketika di dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan solusi alternatifnya, saya kira perlu dirancang dengan baik. Saya kira itu catatan tambahan dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan diskusi kita yang pertama, kelompok pertama pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan wawasan tentang bagaimana secara menyeluruh ya, tentang bagaimana guru dalam mengelola pembelajaran tadi terkait dengan kurikulum, dan yang terakhir saya simak tadi terkait dengan sistem evaluasi yang berbasis platform digital. Kalau di prodi kami pendidikan agama Islam, sistem evaluasinya dengan menggunakan platform digital ini belum familiar untuk kami gunakan, tetapi ini bisa menjadi bahan acuan bagi kami nantinya supaya bisa menggunakan berbasis digital, platform digital. Baik Pak, masih ada 3 kelompok, kita lanjutkan ke kelompok kedua atau? Ya. Oke. Kelompok kedua kalau saya tidak salah ingat kelompoknya Ibu Mulia Hasna Bu ya? Iya Bu, iya. Oke. Ini kan baru jam 11.38, kita bisa melanjutkan untuk kelompok kedua. Nanti kalau tiba masanya sholat, kita istirahat baru lanjut lagi ba'da zuhur. Saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan poin-poin inti dari makalahnya. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Pengampu serta teman sekalian yang sempat hadir. Baik, judul makalah kami yaitu konstruksi teori dan konsep kepemimpinan PAI berbasis digital. Mohon maaf saya tambahkan berbasis digital karena setelah Bapak kemarin menjelaskan, dia mengatakan seperti itu. Seharusnya konstruksi teori dan konsep kepemimpinan PAI berbasis digital. Latar belakang masalah. Salah satu pengertian leadership bahwa seorang pelaksana hebat tidak serta-merta menjadi pemimpin yang hebat. Kepemimpinan adalah skill yang artinya bisa diajarkan atau bisa dipelajari, tetapi banyak di antara kita yang mungkin mengangkat seseorang pemimpin di dalam organisasi kita karena dulu pemimpin itu adalah orang-orang yang memang hebat sebagai seorang operator, sebagai seorang pelaksana. Padahal seringkali kita juga jumpai menemui orang-orang yang mereka itu hebat sebagai seorang pelaksana, kemudian diangkat menjadi seorang leader, tetapi justru ketika menjadi seorang leader, mereka tidak bisa menunjukkan kehebatan mereka. Karena seorang pelaksana hebat tidak serta-merta menjadi pemimpin yang hebat, karena pelaksana hebat itu adalah skillnya yang berbeda dengan seseorang pemimpin yang hebat. Jadi ketika seorang pelaksana yang tadinya hebat, berprestasi, dan bisa mencapai kepada target, bahkan penghargaan yang luar biasa di dunia kerjanya, dunia marketing, produksi, dan lainnya, ketika pelaksana tersebut menjadi seorang pemimpin, belum tentu bisa menunjukkan kehebatannya. Misalnya ketika dahulunya menjadi pegawai yang hebat, kemudian menjadi pemimpin yang belum tentu menjadi pemimpin yang hebat. Begitu pula sebaliknya. Ketika seorang pemimpin yang hebat, belum tentu awalnya berasal dari pegawai yang hebat pula. Karena antara seorang pegawai dengan seorang pegawai itu memang ada kompetensi yang berbeda. Tapi di satu sisi, kepemimpinan itu memiliki fungsi dan tugas yang luar biasa dan memiliki potensi yang strategis yang merupakan salah satu
contoh dari mantan Presiden Amerika yang mengatakan bahwa seseorang pemimpin hebat tidak selalu adalah orang yang bisa atau orang yang selalu melakukan sesuatu yang hebat. Justru seorang pemimpin adalah dia bisa menjadikan orang-orang di sekitarnya melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi inti kepemimpinan menurut Ronald Reagan yaitu kepemimpinan bukanlah karena dia melakukan sebuah tindakan yang hebat, tetapi justru seorang pemimpin adalah seorang yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya itu melakukan sesuatu yang hebat. Yang intinya kehebatan seseorang pemimpin tidak cukup membuat sebuah organisasi itu hebat jika pemimpin tersebut tidak bisa membuat orang-orang di sekitarnya. Ini bisa diambilkan contoh dari John C. Maxwell yang artinya seorang pemimpin hebat bukanlah orang yang dia berjalan sendirian ke sebuah tujuan, tapi dia adalah seorang yang bisa membuat super, yang bisa menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan. Rumusan masalah oleh yang pertama adalah bagaimana kepemimpinan PAI di era digital. Yang kedua, bagaimana teknologi industri 4.0. Kepemimpinan PAI di era digital, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendorong terjadinya digitalisasi di semua aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia kerja. Fleksibilitas yang ditawarkan dari kehadiran teknologi terbukti memberikan banyak kemudahan terhadap aktivitas orang dalam bekerja, terutama bagi generasi milenial sebagai generasi yang lebih terbuka akan pemanfaatan teknologi di dalam kesehariannya. Kemampuan komunikasi di era digital ini dipimpin untuk mampu berkomunikasi tidak hanya secara fisik dengan bertatap muka, namun juga piawai dalam berkomunikasi melalui berbagai saluran berbasis teknologi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi, contohnya melalui email, aplikasi, hingga chat messenger seperti WhatsApp. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka. Mengingat bahwa digitalisasi turut mendorong pemanfaatan teknologi dalam bekerja, kini tenaga kerja terutama generasi milenial memiliki metode dan caranya sendiri dalam bekerja. Hal ini seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang terbuka untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya dalam melakukan pekerjaannya dengan metode sesuai dengan kultur dan cara kerjanya masing-masing selama hasil yang disampaikan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan lembaga pendidikan tersebut. Tanggap terhadap perubahan. Pemimpin di era ini harus memiliki kepekaan dan kecepatan dalam melihat dan menilai suatu perubahan dan mengintegrasikan informasi tersebut menjadi keputusan dalam menjalankan lembaga pendidikannya. Pasalnya, perkembangan teknologi yang pesat ini turut mengubah kebiasaan dan perilaku pasar. Kemudian yang keempat, berani mengambil risiko. Karena perubahan terjadi sangat cepat di era ini, maka lembaga pendidikan harus turut bertransformasi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan tersebut. Untuk itu, saat ini seorang pemimpin lembaga pendidikan harus berani mengambil risiko dengan bereksperimen, mencoba cara baru, dan menilai secara komprehensif cara mana yang paling efektif untuk diterapkan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama adalah mengoptimalkan energi diri sendiri. Faktor kedua, memperoleh dan memberikan energi kepada pemimpin yang lainnya. Dan yang ketiga, memberikan energi pada keseluruhan organisasi. Keempat, mengelola konflik antar generasi di tempat kerja. Kemudian selanjutnya teknologi revolusi industri 4.0. Kita sekarang berada di penghujung revolusi industri di mana ada revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Inti dari perubahan revolusi industri ini yaitu perubahan ahli teknologi. Dari teknologi uap kemudian geser ke elektronik, kemudian ke komputerisasi, lalu GT dan era internet termasuk artificial intelligence. Pergerakan teknologi ini sebenarnya bagus, namun perlahan-lahan menggantikan peran manusia secara fisik. Mungkin jika di era 1.0, 2.0 orang masih bisa dihargai secara fisik, namun di 3.0 mereka diakui ketika punya keterampilan spesifik terjadi di industri 4.0.
Keterampilan orang pun sudah mulai tergantikan dengan tersisa adalah kecerdasannya, itu pun sudah mulai tergantikan dengan artificial intelligence. Dampaknya terhadap kepemimpinan adalah teknologi masuk dalam dunia industri. Maka ini terjadi tantangan sendiri di era 1.0. Orang bekerja dengan tujuan survival akan bertahan hidup dicari oleh orang-orang yang kuat dalam pengembangan trainingnya adalah meningkatkan stamina di era 2.0. Orang bekerja bukan lagi untuk survival, namun orang bekerja untuk satisfaction, yaitu kepuasan karakter. Yang dicari adalah efisien, makanya dibayar murah. Di dalam pengembangannya adalah keterampilannya. Di era 3.0 yang dicari adalah engagement, kenyamanan, hubungan kedekatan dengan teman kerja, atasan dan bawahan. Yang dicari adalah mereka yang memiliki keinginan untuk bertumbuh. Di dalam perkembangan adalah kreativitas dari inovasi. Dan di era 4.0 orang bekerja meaning untuk full mean. Orang bekerja bukan lagi hanya bersifat untuk money saja, namun mencari kebermaknaan. Itulah kenapa orang sering keluar dari pekerjaan mereka, karena mereka ingin mencari pekerjaan yang bermakna bagi diri mereka. Yang dicari adalah mereka yang sadar tentang kompetensi dirinya. Pengembangannya adalah mereka mengembangkan tujuan mereka. Dampak bagi kepemimpinan yaitu evolusi dunia kerja yang dimana dahulu bekerja hanya bisa dilakukan di dalam kantor setiap hari dengan waktu yang rutin. Setiap hari dan tugas pekerjaan terus berulang, namun saat ini menjadi fleksibel dan bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Dan sekarang bukanlah lagi mengandalkan pengetahuan semata, namun adaptability yaitu kemampuan kita dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan yang bukan lagi hanya berorientasi terhadap laba atau keuntungan semata, namun jauh lebih luas dari itu, yaitu pemimpin harus berorientasi terhadap visi yang kuat dan visi yang jelas mengenai lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan yang bukan lagi hanya memerintah karyawannya semata, namun juga bisa melayani dan menginspirasi para bawahannya. Yang ketiga, pemimpin yang bukan lagi bersifat vertikal, atasan dan bawahan, namun kepemimpinan yang bersifat horizontal yang dapat berbaur, berkomunikasi, serta merangkul semua rekan kerja. Yang keempat, kepemimpinan yang bukan lagi adalah sifat senioritas, namun kepemimpinan yang memiliki kapabilitas atau kemampuan dan keterampilan yang hebat dalam memimpin organisasinya. Terima kasih, itu tadi materi dari kami. Sirajuddin, Bu Mulia. Iya, demikian tadi pemaparan makalah dari kelompok 2 dengan judul Kepemimpinan Pendidikan Agama Islam Berbasis Digital. Tadi yang terakhir sesuai dengan kesimpulan yang diberikan ada beberapa poin yang bisa saya tangkap adalah pemimpin itu bagaimana berorientasi pada visi dan misi yang sudah ditetapkan, kemudian kepemimpinan itu mestinya mengayomi bawahannya, kemudian yang berikutnya ya bahwa kepemimpinan tidak bersikap vertikal, tetapi layaknya horizontal yang dapat berbaur dengan para bawahannya. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang memiliki kapabilitas yang hebat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya buka sesi tanya jawab. Tadi sudah ada Pak Sirajuddin, Pak Sirajuddin ya Pak ya. Silakan ya. Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Salmiati. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 2 ini tentang konstruksi dalam berbasis digital ini sangat menarik karena di mana pada situasi dan kondisi kita sekarang ini dan mendengar tadi pemaparan dari Ibu Mulia Hasna ini sangat menarik sekali karena jiwa yang kita dengar dan kita baca di media ini tentang bagaimana tentang ada namanya 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, ini yang menjadi preferensi buat kami dari ini pribadi sendiri tentang adanya
orang yang diangkat menjadi pemimpin itu bukan dari kehebatan seorang pemimpin atau kompetensinya itu, karena ini ada perbedaan. Nah, menurut media sekarang ini dalam apa yang dikatakan tadi tentang Ibu Mulia Hasna itu 3.0 adalah orang bekerja, adalah ada prinsip kenyamanan atasan dan bawahan. Nah, jadi yang menjadi momen pemilihan prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, penegakan hukum, dan profesionalisme. Yang saat sekarang ini yang menjamur dalam media ini, dalam prinsip pemimpin, dalam apa yang kita lihat sekarang ini tentang pemimpin dalam berdasarkan pemimpin, atasan, dan bawahan ini kita melihat dari fenomena antara Ferry Sambo dengan bawahannya itu, saya ini berputus karena Ferry Sambo dengan Putri Chandrawinata ini dengan Bram ini ada Komarudin ini, saya mau melihat ini bagaimana referensi terjadi ketika pimpinan dan bawahan ini ada dikatakan bagaimana hukum dan profesionalis ini bisa berjalan dengan mutu sehingga kita ini sebagai publik untuk mendengar referensi tersebut ini kadang kewalahan, kadang isu itu dibalikkan info yang sebenarnya sehingga betul apa yang dikatakan bahwa bukan ini kalau mengetahui tentang 3.0 itu yang dikatakan tadi bahwa kenyamanan dan atasan, kalau melihat dari fenomena Ferry Sambo dengan berada dengan berada Putra Cendri ini, Putri Chandra Pak bukan Putri Dewi. Ini saya mau melihat bagaimana sistem kelola yang baik tentang pemimpin dengan bawahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi pertanyaan dari Pak Sirajuddin yang mengaitkan kasus yang sementara viral Ferdy Sambo dengan bukan Putri Chandrawinata, Pak, Putri Chandrawati. Dewi. Putri Chandrawinata. Sekira Putri Dewi yang disebut. Pak Sambo dengan poluan cantik itu, Bu, bagaimana poluannya itu? Putri Dewi. bukan Putri Dewi, Pak. Nah. Bukan Putra Chandrawinata. Chandrawati. Oke, baik Pak ya, saya minta maaf. Ibu Putri Dewi tadi ada yang mau ditanyakan Bu terkait dengan makalah? Oh, tidak ada ya. Cukup untuk sementara dari Pak Sirajuddin atau ada yang lain? Pak B, Bapak Ibu. Saya Ibu Haryani. Ada Bu. Ganti-gantian ya Pak Ibu. Satu tadi. Iya, siap. Oke, silakan Ibu Haryani Ilyas, silakan Ibu. Terima kasih banyak Bu Moderator, Ibu Salmiati. Begitu juga dengan kembali kepada Bapak dosen pengampu, Pak Dr. Halik dan beserta teman-teman, bahwa makalah yang disampaikan ini sangat ini sebenarnya ada relevansi dengan disertasi yang sementara saya coba untuk mengkajinya bagaimana seorang kepemimpinan itu bisa berhasil dengan baik dalam dunia kerjanya, terlepas itu dimanapun, apakah seorang pemimpin itu sebagai kepala sekolah, kemudian seorang pemimpin di perusahaan, ataukah seorang pemimpin dimanapun mereka berada. Yang namanya pemimpin adalah mampu menggerakkan atau mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga apa yang menjadi instruksinya itu bisa menjadi satu komando. Berkaitan dengan kepemimpinan ini, banyak di antara lingkungan kita tidak melalui jenjang tidak melalui jenjang yang menjadi prioritas utama. Katakanlah salah satu contoh, ada beberapa calon kepala madrasah, ada beberapa orang, ada beberapa guru yang telah mengikuti barangkali pelatihan, pernah mengikuti beberapa
diklat-diklat kepemimpinan kepala madrasah, tetapi begitu mengantongi sertifikat, begitu mengantongi ilmunya, tetapi justru sebenarnya pada saat perekrutan kepala sekolah atau kepala madrasah justru bukan sebaliknya, orang yang mengikuti tahapan-tahapan itu bukan itu yang menjadi duduk dalam duduk jabatan, tetapi justru orang lain. Saya hanya melihat di sini bahwa di antara pimpinan kita, pimpinan di atas pimpinan itu kadang menyalahi sistem yang ada, sehingga kita bisa melahirkan seorang pemimpin itu pemimpin yang mungkin pemimpin dadakan yang tidak mengantongi profesionalis di bidangnya. Jadi kalau misalnya seorang kepala sekolah, misalnya seorang guru, tidak melalui tahapan-tahapan yang dilakukan, maka itu bisa akan menjadi fatal. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Saya tidak mengkritisi dinas, saya tidak mengkritisi Kemenak, tetapi di lingkungan ini banyak yang terjadi, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak melalui tahapan-tahapan yang bisa membuat mereka berawal dari nol sampai akhirnya mereka mendapatkan ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Tetapi justru karena mereka hanya ada dalam hal bantuan atau misalnya lewat jendela, sehingga bisa menduduki suatu posisi sebagai seorang pimpinan, sehingga apa yang menjadi pada saat menduduki jabatan mungkin tidak berpikir visioner, mungkin tidak berpikir mungkin bukan orang yang karismatik, tetapi justru di situ yang terjadi adalah bagaimana seorang pimpinan itu hanya memikirkan materi yang ada, bagaimana caranya menghabiskan uang negara, kemudian yang kedua tanpa memperhitungkan orang-orang dan aspek-aspek apa yang mendukung sehingga sebuah lembaga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya rasa mungkin ini hanya sekedar ingin minta tanggapan kepada kelompok 2, bagaimana seorang pemimpin itu bisa lahir orangnya visioner, kemudian yang kedua adalah berada di jalur yang semestinya berdasarkan kinerja yang baik, tetapi tetap ada pada pelayanan publik. Jadi tidak mengharapkan untuk dilayani, tetapi justru berada di pelayanan publik. Apalagi sekarang kalau misalnya di artificial, salah satu sarana yang membantu orang pemimpin. Nah, kalau seorang pemimpin berada di dunia teknologi industri 4.0, kemudian berada di 5.0, maka mungkin seorang pemimpin ini tidak bisa survive seperti yang disampaikan berdasarkan makalah di kelompok 2. Baik, kita sudah mendapatkan 2 tanggapan dari makalah yang dipaparkan oleh kelompok 2 terkait dengan kepemimpinan pendidikan agama Islam di era digital. Yang pertama sangat menarik, yang lagi viral, yaitu mengambil contoh dari kasusnya Ferdy Sambo dan Putri. Saya tidak tahu nama lengkapnya Pak ya, jadi Putri Chandrawinata. Putri. Kemudian yang kedua tanggapan dari Ibu Haryani. Putri Chandrawati. Oh, Putri Chandrawati. Oke, makasih Pak Idrus. Kemudian yang kedua tadi tanggapan dari Ibu Haryani terkait dengan proses dalam pemilihan ya atau pengangkatan yang pemimpin ya, yang ada yang tidak melalui proses-proses mulai dari nol sampai langsung bisa menduduki jabatan itu karena ada something. Misalnya tadi salah satu yang disampaikan oleh Ibu, letjen atau lewat jendela. Saya persilakan kepada kelompok 2 memberikan respon atas 2 tanggapan baik dari Pak Sirajuddin maupun dari Ibu Haryani. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
pertanyaan yang paling menarik, bagaimana pandangan tentang Verdi Sambo dengan Putri dan perwira yang ditembak mati. Ini salah satu unsur yang saya kemarin ikuti. Saya kemarin lihat lewat online. Ini ada persoalan pribadi, artinya antara anak buah dengan bawahan, di mana kita ketahui bersama bahwa seorang pemimpin yang mencintai bawahannya itu sama sekali dalam artian tidak bisa disuri teladani. Dia bukan suri teladan yang baik karena adanya unsur percintaan dalamnya, adanya unsur perselingkuhan di dalamnya antara atasan dan bawahan. Ini banyak sekali terjadi, bukan hanya di kawasan sana, di kawasan sini pun juga seperti itu pernah terjadi, bahwa antara bawahan dengan atasan karena seringnya bersama, seringnya bertukar pikiran, seringnya berbagi, sehingga mereka ada rasa simpati kepada mereka, ada perasaan cinta yang tersimpan dalamnya, walaupun mereka tidak menyadari bahwa kita ini sebagai seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh, seharusnya menjadi teladan yang baik kepada bawahan. Nah, bahkan mereka yang melakukannya, sebagaimana kita ketahui bahwa di ayat mengatakan bahwa Islam itu sesungguhnya mengajak kita kepada keselamatan. Namun sebagai seorang pemimpin ini dia tidak berdasar pada akidah, dia tidak berdasar kepada Al-Quran, karena dia melakukan sesuatu perbuatan sampai mencelakakan seseorang, sampai membunuh seseorang tanpa dia pikir sebelumnya bahwa perbuatan ini sebenarnya perbuatan buruk ini yang saya lakukan. Bagaimanapun juga jika kebenaran itu akan muncul, pasti akan muncul juga, dan keburukan itu akan pasti juga muncul sebaliknya. Namun sebagai seorang pemimpin yang kurang memahami tentang keberadaan dirinya sebagai seorang pemimpin, ya beginilah akhirnya sampai timbul perselingkuhan, akhirnya mengakibatkan pembunuhan. Ini salah satu unsur, mungkin saja yang dibunuh ini akan mengungkap kasusnya jika memang sekiranya mungkin suatu saat hal ini akan terlibat, mungkin dia pikir kalau saya tembak ini tidak mungkin ini masalahku dengan perempuan ini tidak terjadi lagi, karena kemarin itu yang saya lihat ujung-ujungnya antara adanya percintaan antara seorang atasan dan bawahan. Kemudian menjadi pemimpin itu mungkin karena bukan juga dasar agamanya yang lebih baik, akan tetapi hanya karena dasar pendidikannya yang tinggi, tanpa diperhatikan bagaimana dengan akhlaknya. Karena saya lihat pendidikan di kepolisian itu yang sering terjadi di masyarakat itu harus sediakan dana yang tinggi. Siapa yang mampu itulah yang maju. Walaupun kondisinya, kepintarannya, kepemahamannya tentang akidah tidak terlalu bagus, tapi dia memiliki ekonomi yang lebih tinggi, yang lebih menunjang, yang bisa dalam artian serba uang begitu. Contohnya juga di lingkungan saya, ada mantan siswa saya yang ambil ilmu kedokteran yang tidak pernah terkenal pintar atau bagaimana, tapi dia bisa lewat jendela kok. Dia bisa masuk di ilmu kedokteran dengan menggunakan fasilitas uang 400 juta dalam istilah lewat jendela. Akhirnya nanti kalau jadi dokter ini, kita tidak tahu bagaimana di masyarakat selanjutnya. Kemarin contohnya anak saya diimpus di sini, mulai di sini sampai ke Makassar dia sakit karena dia pakai impus tuh terbalik. Jadi mungkin yang rawat anakku ini maksudnya pengetahuannya tidak terlalu begitu ini, tapi alhamdulillah dia lulus karena ini ada sistem nego, ada sistem bayar dulunya. Seperti itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, kalau kita mau memilih pemimpin itu harus ada kita pilih dulu akidahnya, kita pilih dulu akhlaknya seperti apa. Benar tidak bisa jadi pemimpin. Seperti tadi juga Ibu Haryani mengatakan bahwa banyak orang yang bisa jadi pemimpin, yang sudah punya pengetahuan, mengantongi pengetahuan yang lebih tinggi, akan tetapi tidak jadi terpilih. Bahkan yang dipilih itu yang tidak pernah menduduki jabatan ini karena dia memiliki materi yang lebih banyak. Artinya dia mungkin punya keluarga yang pejabat lah, dan memiliki uang yang bisa dibayar sana sini, sehingga dia bisa menduduki parlemen tanpa ada indikasi dari yang lainnya. Jadi yang lebih mujur sekarang itu kepemimpinan sekarang ini sebagian, tapi tidak semua, sebagian tidak memiliki akhlak keimanan yang bagus, dan dia hanya memprioritaskan dunia dengan uang. Dia hanya seperti itu. Jadi pandangannya lebih mengarah kepada sistem materi.
tidak dia lupa dengan akhiratnya. Saya kira seperti itu. Terima Baik. kasih. Iya, respon dari Ibu Mulia terkait dengan contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Sirajuddin. Kalau bagaimana dengan pertanyaannya Ibu Haryani, Ibu Mulia? Tentang apa pertanyaannya Bu Haryani tadi, bisa diulang? Kalau dari Ibu Haryani tadi terkait dengan pengangkatan pimpinan yang tidak awalnya tidak melalui proses, hanya karena contoh ada kedekatan tadi yang disinggung oleh Ibu Haryani, letjen atau lewat jendela sehingga bisa memangku jabatan tersebut, sedangkan kemampuannya atau kompetensinya di bidang tersebut belum maksimal. Bagaimana responnya tentang itu? Tapi saya fokus dulu. Pak Aji, kelompok 2 juga, Pak. Kelompok 2. Oke, silakan. Maaf, saya hanya taunya Ibu Mulia. Silakan, Pak. Ini menarik ini pertanyaannya Bu Haryani ini. Karena Ibu Haryani ya, pertanyaan Bu Haryani. Menarik sekali nih pertanyaan ini Bu Haryani. Terkait dengan sebenarnya apa yang kita lihat pada saat ini, itulah sebenarnya yang terjadi. Tapi alhamdulillahnya karena saat ini pemerintah kita itu sedikit demi sedikit itu sudah mulai memperbaiki. Contoh dalam penerimaan ASN kemarin dibandingkan dengan tahun lalu, ternyata tahun ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu poso-poso Kak sedikit. Kalau tahun lalu itu 125. Saya berbicara internal Sidrap dulu ya. Kalau tahun lalu itu mudah-mudahan saya tidak salah, kalaupun keliru mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Sekitar 125 orang CPNS itu terindikasi curang dalam penerimaan ASN kemarin di Kabupaten Sidrap. Alhamdulillahnya tahun ini sudah tidak ada. Dan ke 125 oknum tersebut itu sudah di blacklist. Artinya seumur hidup mereka sudah tidak akan bisa jadi ASN lagi. Itu perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Yang kedua, terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang kadang-kadang secara keilmuan atau secara kinerja sebenarnya belum memadai lah sebenarnya untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi karena kedekatannya dengan pimpinan sehingga menyebabkan hal itu bisa terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa praktek nepotisme itu belum bisa sepenuhnya kita hilangkan dimanapun kita berada, belum bisa sepenuhnya untuk kita hilangkan. Nah, saat ini sebenarnya saya setuju dan sangat mendukung, secara pribadi saya sangat mendukung, andaikan seleksi ya atau misalnya ikut job fit atau lelang jabatan itu dilakukan secara secara digital juga, ya, bukan manual seperti hari ini. Karena saya lihat kemarin proses perekrutan lelang jabatan kemarin yang seharusnya si A yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas, tapi ternyata si C yang diangkat. Secara nilai yang kami lihat, secara nilai dia memiliki peringkat pertama di antara 3, tapi ternyata yang juara 3 nilainya itu yang diangkat. Nah ini berbicara lagi tentang kebijakan. Ya, berbicara lagi tentang kebijakan bahwa ketika hasil seleksi itu sudah menentukan bahwa 3 orang yang diseleksi itu dikembalikan kepada pihak Pemda setempat untuk memilih satu di antara 3 yang dikembalikan dari Komisi ASN. Nah, itu sebenarnya yang menjadi fenomena saat ini karena selalu ada kebijakan. Andaikan misalnya ujian lelang itu dilakukan secara digital, ya saya yakin dan percaya
bahwa yang memiliki kompetensi, yang memiliki keilmuan, yang memahami tentang pemerintahan, saya yakin mereka pada posisi yang terbaik karena digitalitas sekarang ini sangat-sangat akurasinya sangat-sangat menjamin untuk saat ini. Ya, mungkin untuk saat ini itu yang saya sampaikan dulu terkait dengan kasusnya Ferdy Sambo dengan Mas yang berinisial G. Saya pikir kesimpulannya adalah karena cinta segitiga. Ya, jadi dari peristiwa itu juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa tidak semua orang yang baik sama kita bisa kita percayai. Tidak semua orang yang ada di sekitar kita bisa kita percayai. Karena terbukti ini adalah memberikan pembuktian kepada kita bahwa bagaimana Ferdy Sambo dengan Joshua yang demikian akrabnya. Bahkan dia seperti anak dengan ayah, tapi kok ternyata dikhianati dengan cinta segitiga. Jadi hati-hatilah dengan cinta segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tanggapan dari Pak Samsudin, kalau usulannya tadi pemilihan pemimpin ya Pak ya, berdasarkan digital untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada. Kemudian tadi yang respon dari tanggapannya Pak Sirajuddin, hati-hati dengan mungkin komunikasi dalam hal ini Pak ya, yang perlu lebih diperbaiki lagi. Ya, betul. Iya. Komunikasi. Iya. Intens, komunikasi itu harus intens. Kalau komunikasi baik, yakin semuanya akan baik-baik. Iya. Tapi Pak Dokter, di sini sudah azan. Bagaimana kita lanjutkan atau kita istirahat dulu Pak? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita break sampai jam berapa? Iya, kita break dulu di Bapak Ibu. Jam berapa Pak Ibu? 1:30. Jam 13.30 Pak ya? Ya, 13:30 bisa lebih cepat. Iya. Iya. Siap. Insya Allah jam 13.30 Pak kita bergabung kembali di Zoom ini. Siap. Saya serahkan ke Pak pengampu mata kuliah. Kita langsung saja break ya Bapak Ibu. Ya, Pukul 13.30 kita bergabung kembali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haryani.